Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus santriwan santriwati Pondok Pesantren Pembangunan, wabil khusus kelas 7 atau kelas 1 yang pada saat ini sedang berada di rumahnya masing-masing. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pengajian kitab Taisurul Khalaq, kitab yang menjelaskan tentang akhlak, di mana kitab ini menjadi salah satu kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Pembangunan, yakni dikaji oleh kelas 7 atau kelas 1. Baik, sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu kepada mu'alif atau penyusun kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila arwahil muslimin karam Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babu adabul masajid. Adabul masajid, adab-adab ing dalam masjid. Al masajidu utawi masjid-masjid iku buyutullahi, umah-umahe Allah Ta'ala. Waman utawi sapa wonge iku uliko den gantungaken. Iku nguliko den gantungaken opo qalbuhu ati nek seman biha kelawan masajid. Adallahu Allahu fi dhillihi. Adallahu mangka bakal ngaubi hu ing man sapa Allahu Allah fi dhillihi ing dalam aubane Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah. Kama fil hadisi, kaya olehe ing dalam hadis, muttafaqun alaih. Bab menjelaskan tentang adab, tentang etika ketika kita sedang berada di dalam masjid. Dijelaskan al-masajid buyutullah, bahwasanya masjid-masjid itu adalah rumah Allah, baitullah. Barang siapa mulika qalbu biha, barang siapa yang hatinya selalu terkait dengan masjid, yang hatinya selalu merindukan masjid, yang hatinya selalu kangen sama masjid, maka adallahu Allahu fi dhillihi yaumal qiyamah, maka Allah akan menaunginya nanti di hari kiamat, sebagaimana di dalam hadis. Masya Allah, ini sebuah penghargaan bagi orang yang hatinya selalu terikat kepada masjid, selalu ingin di masjid, selalu ingin lama-lama di dalam masjid. Ini sudah jelas hadisnya, sudah sepakat para ulama tentang hadis ini.
Ada 7 golongan, ya. Imam yang adil, kemudian pemuda yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang hatinya selalu terkait kepada masjid, selalu ingat kepada masjid, kemudian orang yang ketika diajak zina dia menolak karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga orang yang beribadah kepada Allah, mengingat Allah, zikir kepada Allah dan meneteskan air matanya sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah satunya adalah orang yang hatinya selalu ingat ke masjid, maka nanti kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk pada golongan itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fayutlabu, maka den tuntut, maka den supri opo al-masyi lumaku ilaiha maring masjid bistiyakin kelawan syauq, kelawan rindu, ma'as sakinah serta nek sakinah tenang, wal waqari lan wibawa. Maka oleh sebab itu hendaklah ketika berjalan menuju masjidnya Allah, maka hendaklah dipenuhi dengan hati yang merindukan akan masjid, hati yang kangen akan masjid. Kemudian juga dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, tidak balapan, tapi dengan keadaan yang tenang, kemudian juga dengan keadaan yang berwibawa. Jadi tidak asal-asalan ke masjid, tidak asal-asalan, pakaiannya yang bagus, ya peciknya yang bagus juga, kemudian juga tidak asal pakai pakaian, ya. Itu ketika kita hendak menuju ke masjid. Wadukhuluha lan manjing masjid. Wadukhuluha lan manjing masjid bil yumna kelawan kaki tengen. Ma'a tanzifi na'laihi sertane bersihaken sandal lorotne si wong kharijaha ing dalam jabane masjid. Wa qauluhu lan ngendikane si wong inda dukhuli ing dalam nalika manjing masjid, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Kemudian ketika hendak memasuki masjid, hendaklah memulai dengan kaki kanan. Hendaklah memulai dengan kaki kanan dulu. Kemudian juga ma'atangfifina alaih kharija, dengan keadaan yang bersih. Jadi sebelum masuk masjid ini sendalnya dibersihkan dulu kharija, di luar masjid. Ya intinya dalam keadaan bersih. Baik itu sendalnya, semuanya dalam keadaan bersih. Sebab kita akan memasuki tempat yang mulia, yaitu apa? Baitullah, rumah Allah. Kemudian juga waqaluhu 'indal dukhuli, dan jangan lupa adik-adik semuanya, anak-anakku sekalian, jangan lupa ketika kalian masuk masjid hendaklah mengucapkan doa Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Allahumma, ya Allah, iftah, semoga engkau membuka li kepadaku abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Jadi dibaca doanya, masuk dengan kaki kanan, kemudian sambil membaca doa tadi, ya Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Selanjutnya wa ada'u tahiyatil masjid, lan ngelakoni salat tahiyatil masjid, wa taslimu lan membaca salam, walau khola halis najan sepi, halis najan kosong, opo al masjidu masjid minan nasi saking manusia. Kemudian setelah kita masuk masjid, kemudian kita membaca doa, kemudian ada tahiyatul masjid, hendaklah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini sebisa mungkin, ya, kita melaksanakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, ya. Ini sunnahnya dan ini juga termasuk kepada akhlaknya. Ya, setelah sholat tahiyatul masjid ini kita berupaya atau kita
melakukan hal ini, mengamalkan sholat tahiyatul. Jadi jangan duduk dulu ya, jangan langsung duduk setelah masuk masjid. Ini jangan langsung duduk, tapi kita melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Kemudian ini yang mungkin kadang suka dilupakan sama adik-adik semua, taslim, membaca salam. Jadi masuk masjid ini kita membaca salam. Jadi jangan asal masuk saja, baca salam dulu. Assalamualaikum ya, atau assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Boleh begitu bacanya. Walau khala al-masjid minan nas, walaupun di masjidnya tidak ada siapa-siapa. Walaupun di masjidnya kosong, tidak ada siapa-siapa, tetap kita disunahkan membaca salam ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, kalau ada jemaah yang lain ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senantiasa membaca salam. Kenapa? Li'annahu la yakhlu minal jin. Li'annahu, karena setuhune kelakuan iku la yakhlu, ora kosong opo masjid minal jinni, saking jin, wal malaikati lan malaikat. Karena sesungguhnya ini masjid ini tidak kosong, tidak sepi, ada penghuninya. Ya, baik itu bangsa jin maupun bangsa malaikat. Jadi tetap kita membaca salam ya, membaca salam. Wal julusu binyati taqrubi, wal julusu lan lungguh, duduk, wal julusu lan lungguh binyati taqrubi, dengan niat taqarrub, dengan niat taqarrub. Wa muraqabatullahi ta'ala, lan muraqabah maring Allah ta'ala. Wal itsaru lan ngakehaken min dzikrihi, saking zikir maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habsun nafsi lan nahan nafsu anis syahwati, saking syahwat, saking keinginan. Wajtinabul khusumati, lan ngadohi permusuhan. Kemudian selanjutnya setelah kita sholat tahiyatul masjid, setelah kita membaca salam, kemudian kita duduk dengan niat, awas nih, niat diniati taqarrub ya, niat i'tikaf, kemudian niat taqarrub, niat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik diniati di dalam arti niat untuk taqarrub ya. Jadi kita ke masjid itu untuk apa? Untuk taqarrub, bukan untuk main-main, bukan untuk apa ya, untuk leha-leha dan sebagainya, tapi kita untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Muraqabah ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu. Jadi masjid itu tempat ya, tempat kita untuk berlama-lama dengan Allah, meluapkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana kita zikir, di sana kita selalu merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempatnya masjid. Diniati. Niat adik-adik, jangan lupa niat i'tikaf, niat taqarrub pada Allah, niat muraqabah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Memperbanyak zikir pada Allah. Awas adik-adik sekalian, ketika di dalam masjid ini hendaklah untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak ingat kepada Allah, baik itu membaca Al-Qur'an, baik itu membaca menghafal ilmu, baik itu membaca zikir, baik itu membaca sholawat dan lain sebagainya ya. Jadi ketika masjid itu jangan dijadikan hanya tempat tidur saja, hanya tempat untuk leha-leha saja, jangan ya. Tapi itu ya, kita perbanyak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habsun nafsi 'ani syahwat, kemudian di masjid ini usahakan tahan nafsunya, tahan keinginannya. Jangan macam-macam, pengen ini pengen itu, tahan. Pokoknya di masjid ini kita khusus kepada Allah. Di masjid ini kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabul khusumah, kemudian menjauhi permusuhan. Ya, jangan sampai di masjid ini menjadi tempat permusuhan. Saling memaki, saling mencaci, saling berkelahi ya. Ini biasanya diawali dengan bercanda biasanya. Nah, ujung-ujungnya berkelahi. Nah, ini nggak boleh ya, baik itu di masjid maupun di luar masjid. Ini yang namanya khusumah, permusuhan, ini tidak
tidak boleh, apalagi di masjid ya, tempat yang mulia ini tidak boleh digunakan untuk sebagai tempat permusuhan. Wa alla yantaqila lan ora ngalih sapa wong min makanihi saking panggonane wong illa li hajatin, kecuali sebab hajat, kebutuhan. Wa alla yunsida lan ora gulati sapa wong dhalatan ing benda kang hilang. Wa alla yarfa'a lan ora ngangkat sapa wong sautahu ing suarane wong bihadratil musallina ing dalam adepane wong-wong kang salat. Kemudian hendaklah ketika di masjid, kita telah duduk di masjid, niat taqarrub dan selain sebagainya, usahakan jangan sampai berpindah-pindah tempat. Jangan pindah-pindah tempat. Ya, pindah sana pindah, jangan, udah satu tempat saja. Ya, kalau di depannya di depan, usahakan kita duduknya di paling depan. Ya, kalau bisa duduknya di paling depan, di sop awal. Itu sop yang atau barisan yang utama, gitu ya. Jadi duduknya di depan. Ini jangan maunya atau pengennya di belakang aja, gitu ya. Tapi kita usahakan di sop yang awal, ya, yang pertama. Jangan pindah-pindah, ya, kecuali ada hajat, kecuali ada kebutuhan. Ya, mungkin mau ke belakang atau di mana mungkin mau ada hajat dan sebagainya. Itu maka boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, usahakan tetap di satu tempat itu. Kemudian wa'ala yunsida dhalatan. Kemudian jangan mencari barang yang hilang. Nah, ini tuh. Jadi di masjid ini jangan dijadikan tempat untuk mencari sesuatu yang hilang. Wah, apalagi sampai ribut di masjid. Wah, ini kehilangan itu. Makanya kalau di masjid ini usahakan jangan membawa sesuatu yang katakanlah membuat kita nanti ketika hilang sesuatu itu membuat kita panik, gitu ya. Misalkan kita ke masjid itu ya bawa HP, handphone, itu pas handphonenya hilang nanti. Jadi usahakan jangan mencari sesuatu di masjid. Ya, mencari sesuatu yang hilang di masjid. Sehingga ini mungkin bisa mengganggu kepada jemaah-jemaah yang lain yang sedang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yarfa'u sautahu bi hadratil musallin. Kemudian ini yang penting juga nih, tidak boleh mengeraskan suara. Tidak boleh meninggikan suara di hadapan orang yang sedang sholat atau di samping orang yang sedang sholat. Ya, dijaga. Jangan sampai kita bahkan baca Quran pun ini ketika di samping kita ini ada yang sedang sholat, ini baca Qurannya jangan kencang-kencang. Ya, cukup pelan saja. Kenapa? Ya, nanti barangkali mengganggu pada orang yang sholat. Baca Quran saja yang hebat, yang begitu bagusnya, ketika di hadapan orang yang sholat ini tidak boleh kencang-kencang, tidak boleh keras-keras, bacanya pelan-pelan saja. Apalagi kalau sampai ngobrol, apalagi kalau sampai bercanda-canda, nah ini lebih tidak boleh lagi. Ya, nah, makanya ketika ada yang sedang sholat, ya kita sebisa mungkin untuk menghormati orang yang sholat itu. Ya, dengan apa? Dengan tidak menyebutkan atau mengucapkan kata-kata yang kencang suaranya sehingga bisa mengganggu orang yang sholat itu. Wala yamur lan ora lewat sapa wong baina aidihim ing dalem arpane wong kang sholat. Wala yastajila lan ora nyibukaken sapa wong bison atin kelawan damelan perbuatan. Wala yakhudha lan ora ngomongaken sapa wong fi kalami ahli dunya ing dalam omongane ahli dunya. Ing dalam omongane ahli dunya. Lias selama supaya selamat sapa wong minal wa'idi saking ancaman saking siksaan. Al-wa'idi kang tumeka fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam dawuhane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab di masjid, akhlak ketika di dalam masjid yaitu apa? Tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Ya, ini tidak boleh melewati orang yang
sedang sholat. Kecuali kalau di depannya ini ada sejadah, ada pembatas, itu ya boleh. Cuman tetap sebisa mungkin kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Ini tidak boleh. Usahakan tidak boleh melewatinya. Kemudian wa alaihi stagila bi sunatin. Kemudian tidak boleh menyibukkan dengan perbuatannya sendiri. Artinya bahkan apalagi kalau perbuatannya itu sia-sia, canda-canda ya pokoknya tidak melakukan hal-hal yang perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaat. Ini tidak boleh ya. Wala yakhudhu fi kalami ahli dunya. Kemudian ini nih yang paling penting nih. Penting sekali nih. Mohon disimak anak-anakku sekalian, jangan kalian ketika di masjid ini kalian membicarakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Gitu ya. Nah, makan kalau ada yang ngajak untuk ngomong atau membicarakan masalah duniawi, ini sebisa mungkin kita tinggalkan, kita nggak usah ikutan gitu ya. Kalau mau itu jangan di dalam masjid untuk ngomongin masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Ya, kenapa? Ya selama minal wa'id, supaya selamat dari pisahan. Ini dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Ya'ti fi akhir zaman. Ya'ti tumekah fi akhir zaman, ing dalam akhir zaman. Sopo nasun manusia. Min ummati saking umat ingsun. Ya'tuna pada tumekah nekani sopo manusia al masajida ing masjid-masjid. Yaquduna lelungguhan duduk sopo nas fiha ing dalam masjid. Halaqon dengan halaqon lingkaran, bentuk lingkaran. Halaqon lingkaran. Zikruhum obrolannya mereka, ucapannya nas manusia adunya ing dunya. Wa hubbu dunya lan cinta dunya. La tujalisuhum aja lelungguhan sopo sampean hum ing nas. Falaisa maka oranana iku lillahi kedua Allah bihim kelawan nas opo hajatun kebutuhan. Kemudian ini hadis Nabi gitu ya. Nanti di akhir zaman ada manusia dari umatku, kata Nabi ini ya, datang ke masjid ya, mendatangi masjid, duduk di masjid, halaqah, membuat lingkaran berhalaqah. Tapi sayang yang diucapkannya itu masalah duniawi, bukan masalah ukhrawi. Yang diucapkannya itu masalah duniawi. Kemudian apa? Hubud dunya, mencintai dunia. La tujalisu maka engkau jangan bergabung dengan mereka. Itu udah tinggalkan saja. Orang yang di dalam masjid ini membicarakan masalah duniawi. Jangan ditemenin lah kalau di masjid itu untuk masalah duniawi. Kenapa? Falaisa lillah bihim hajat. Maka Allah tidak ada hajat dengan orang-orang yang seperti itu ya, orang yang membicarakan masalah duniawi di dalam masjid. Ini akhlak ketika kita di dalam masjid. Ini mohon disimak baik-baik dan kita amalkan. Faida arada, maka nalika kepengen berkendak sopo eman ingin al-khuruja ing metu tuliba maka den supri min husakiman opo al-bad'u ngawiti memulai bil yusro dengan kaki dengan sikil, dengan kaki kiri. Wayal tuahalan nyimpen sopo man ha ing yusro ing kaki kiri ala dhuhri na'lihi ngatasé jabane sendale si eman si uwong. Summa yalbasu nuli ngangge memakai sopo man al yumna ing kaki tengen awalan ing dalam awale. Wal yaqul lan becik ngucapaken sapa man inda hurujihi ing dalam metu nek siman. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma ya Allah inni setuhuna ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun min fadlika saking utamane panjenengan Allah.
Kemudian ketika hendak keluar dari masjid, maka awas, perhatikan posisi kakinya, mana yang didahulukan. Ketika tadi kita masuk masjid, maka mendahulukan kaki yang kanan. Nah, sedangkan ketika keluar dari masjid, maka didahulukan kaki yang kiri. Nah, awas nih, perhatian teknisnya. Kaki kiri keluarkan, simpen di di punggung sendal. Di punggung sendalnya itu. Jadi jangan langsung dipakai. Jadi kaki kiri keluarkan, yang pertama dilangkahkan itu ya. Jangan langsung dipakaikan ke sendalnya, tapi ditempelkan di punggung sendalnya itu. Kemudian baru melangkahkan kaki kanan. Nah, ini baru kaki kanan ini dimasukkan yang pertama. Jadi tetap saja yang dimasukkan ke sendal ini kaki kanan dulu. Cuman yang pertama dilangkahkan ini kaki kiri. Ya, bisa dipahami mungkin ya. Ini teknisnya kayak seperti ini itu ya. Ini akhlaknya seperti ini. Kemudian wal yaqul 'indahu jihad, dan jangan lupa ketika keluar dari masjid hendaklah mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Insyaallah sudah pada hafal semua ya, insyaallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sampun ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ini hadis qudsi ya. Qala sampun ndawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, inna buyuti setune umah-umah ingsun fi ardi ing dalam bumi ingsun ikwal masajidu, masjid-masjid. Wa inna zuwari lan setune yang mengunjungiku fiha ing dalam masjid iku ummaruha wong-wong kang memakmurkan masjid. Fatuba maka beruntung di abdin kedua hamba tatahara kang bersuci sapa fi baitihi dalam umahe Allah. Summa zarani nuli ngunjungi sapa man ni ing ingsun fi baiti ing dalam umah ingsun. Ini kata Allah. Fahakun maka wajib alal mazuri ngatase kang den kunjungi atau tuan rumah ayu prima mulyaaken sapa mazur zairahu ing tamu ne mazur. Dalam sebuah hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini hadis qudsi. Inna buyuti fi ardil masajid. Sesungguhnya rumahku di bumi ini al masajid, yaitu apa? Masjid-masjid. Wa inna zuwari fiha ummar, yaitu orang yang mengunjungiku di masjid itu siapa? Ummaruha, yaitu apa? Orang yang memakmurkan masjid, yang meramaikan masjid. Ya, dengan sholat, dengan baca Al-Qur'an, dengan sholat berjamaah, dengan zikir, dengan thalabul ilmi dan lain sebagainya. Itu pengunjungnya atau tamu-tamunya Allah. Tamu-tamunya Allah. Fatuba li abdi, maka bahagia, beruntung. Maka beruntung seorang hamba yang dia bersuci, berwudu, membersihkan badannya, membersihkan dari najis, dari hadas dan lain sebagainya. Fi baiti, kemudian dia mengunjungi masjid. Maka fahakun alal mazuri ayukrim zairah, maka wajib bagi mazur tuan rumah, berarti siapa? Allah, tuan rumahnya Allah. Untuk apa? Memuliakan tamunya itu, ya, memuliakan yang mengunjungi masjid, yang memuliakan rumah Allah. Karena masya Allah ini luar biasa sekali, orang yang selalu ke masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, man asroja fi masjidin, man utai seponge iku asroja, madangakan, menyalakan, ya, menerangkan, fi masjidin, di dalam masjid, surojan ing lampu, lam tazad, maka tidak henti-henti sopo al malaikatu, malaikat, wa hamalatul arsilan, malaikat hamalatul ars, kang gawa ars, tastaghfiru lahu, jalukaken atau membacakan istighfar lahu kanggo si man asroja, madama fi dzalikal masjid, selagi di masjid itu bauhu
cahayane lampu. Ini sebuah hadis untuk memotivasi kita semua ya, yang datangnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyalakan lampu di masjid, menerangi masjid ya, ini khususnya dalam bidang lampu gitu ya, menyalakan lampu, maka bagaimana? Maka malaikat hamlatul ars ya, pemikul ars ini selalu membacakan istighfar untuknya, istighfar. Masya Allah, ini ya, orang yang menyalakan lampu, belum lagi orang yang membersihkan masjidnya, belum lagi orang yang meramaikan masjidnya. Masya Allah, ini jadi kesimpulannya masjid ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita umat Islam hendaklah selalu meluangkan waktu kita untuk selalu di masjid, untuk di masjidnya Allah. Sebab tadi telah sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya banyak sekali fadilah atau keutamaan di masjid ya. Itu mungkin kajian kali ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, khususnya anak-anak kelas 7C, kelas 7 ya, kelas 7C atau D ya. Dan yang paling penting ini untuk mengamalkan ilmu ya. Baik, itu saja, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.